Alright, selamat malam. Selamat malam untuk kita semua. Terima kasih. Ini merupakan mesbah doa yang pertama BMC City. Nah, saya ucapkan selamat uh, tahun baru dan selamat bergabung sekali lagi bersama-sama dengan gereja BMC City. Yang pertama ini mesbah doa yang pertama. Tuhan memberkati kita semua dan kita akan masuk kepada doa yang di awal tahun ini, ya, dalam rangka kita di hari yang kedua, doa dan puasa kita. Kita masih bertahan, oke? Kamu oke-oke saja? Ya, biasanya kalau hari kedua, ketiga mungkin akan mencabar, oke, bagi kita yang terlibat dalam doa puasa. Mungkin lepas hari ke-6, oke, mungkin kita boleh get used dengan perubahan-perubahan yang ada. Tapi percayalah, pasti ada berkat melalui kita doa puasa tahun ini. Ya. Ya, terima kasih kepada yang terlibat, yang ikut melalui YouTube juga. Saya ingin ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan dimanapun kita berada, kita fokus kepada mesbah doa ataupun perkara doa kita pada malam ini. Hanya 1 jam kita berdoa. Jadi mari kita fokuskan doa kita, pikiran kita kepada doa ini dan terus berserah kepada Tuhan karena Dia saja yang dapat melakukan jauh daripada apa yang kita pikirkan. Haleluya. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita doa. Haleluya. Kami naikkan syukur kami Tuhan, karena di minggu yang pertama kami sudah masuk dalam tahun ini, dalam mesbah doa. Kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan memberi kami kesempatan sekali lagi untuk datang bersama-sama, berdoa, dan ingin menyerahkan beberapa perkara yang ada di tangan kami kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan Engkau memberkati anak-anak Tuhan yang berdoa pada malam ini, dan juga setiap kami yang hadir menyokong semuanya, sehingga kami dapat menikmati berkat-berkat melalui permohonan-permohonan kami ini. Terima kasih Tuhan dalam keletihan kami, dalam kelesuan kami. Tuhan berikan kami kesegaran yang baru, kekuatan yang baru, dan biarlah Tuhan yang akan memberikan kami pikiran yang tenang, hati yang tenang, dan semangat untuk terus berdoa. Haleluya, Tuhan terima kasih. Kami serahkan mesbah doa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kasih-Mu tak terbataskan, semua yang indah Kau rancangkan. Pengorbanan-Mu mujizat terbesar. Dan hidupku jadi berarti biar kehendak-Mu yang jadi. Ku rindu selalu untuk menyenangkan-Mu. Segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, pujian harum yang menyenangkan-Mu. Selama hidupku menyembah-Mu, setia dalam rencana-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, yang kudus dan berkenan untuk-Mu, Tuhan. Kehadiran-Mu kuatku, tak ternilai
nafasku. Oh, segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, pujian harum yang menyenangkanmu. Selama hidupku menyembahmu, setia dalam rencanamu. Beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu. Tuhan, yang terbaik hanya bagimu. Yang segenap hidupku persembahkan sebagai korban syukurku Tuhan. Ku beri yang terbaik hanya bagimu, pujian harum yang menyenangkanmu. Selama hidupku menyembahmu, setia dalam rencanamu. Beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu. Tuhan, ku beri yang terbaik hanya bagimu, yang kudus dan berkenan untukmu. Tuhan. Terima kasih untuk lagu yang kita nyanyikan sama-sama. Selamat datang kepada yang baru bergabung. Terima kasih. Kita mau baca daripada 2 Yohanes pasal 1. Oke. Mari kita baca daripada 2 Yohanes pasal 1 ayat 4. Oke. Kalau saya tidak silap saya ayat Yohanes 2 Yohanes pasal 1. Mungkin ada pembetulan di situ. 2 Yohanes pasal 1 ayat 4, 5 dan 6. Oke. Jadi seperti yang kita tahu, dia di Yohanes pasal 1 ayat 1 kalau kita baca di awal di kitab di surat yang pertama. Jadi surat Yohanes ini ditulis oleh seorang penetua. Oke. Seorang penetua yang menurut tradisinya menyebut penetua itu bernama Yohanes. Oke. Dia merupakan salah satu daripada 12 murid Yesus. Oke. Ditulis oleh Rasul Yohanes. Dan tujuan alamatnya adalah kepada ibu terpilih, disebut di situ. Dalam ayat yang ke-5 kita baca, kepadamu ibu, kata dia. Tidak disebut siapa ibu itu. Oke. Karena gereja juga dalam bahasa Greeknya secara feminin, perempuan. Jadi boleh jadi ibu ini merupakan anggota terdekat dalam keluarga Yohanes, ataupun kemungkinan besar
surat ini ditulis oleh Yohanes kepada gereja yang disebut feminim ataupun kepada jemaatnya. Oke, itu latar belakang daripada surat ini. Alright, ayat 4 berkata, Yohanes berkata, penentuannya berkata, aku sangat bersuka cita. Artinya dia sangat bersuka cita. Ketika dia menulis surat ini, pasti dalam hatinya meluap-luap dengan sukacita. Karena dia kata bahwa dia mendapati bahwa separuh daripada, katakan separuh, okay, bahwa separuh daripada anak-anakmu, oke, kalau kita menyebut ibu ini adalah merujuk kepada gereja, berarti separuh daripada jemaat gereja pada waktu itu yang dia rujuk ini dikatakan separuh daripada anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima. Wah, luar biasa. Setengah ini, kalau bahasa separuh ini, setengah daripada jemaat gereja. Baik yang muda, dewasa, kanak-kanak, pelajar. Setengah daripada jemaat ini dikatakan hidup mereka dalam kebenaran sesuai yang telah diajarkan, yang sudah diperintahkan, yang sudah mereka terima. Wah, luar biasa. Saya ingat ini luar biasa. Berarti pelayanan gereja yang Rasul Yohanes ditulis pada waktu itu sungguh mempunyai berfungsi dengan baik, sehingga kalau ini gereja ditujukan kepada gereja, sehingga separuh daripada jemaatnya hidup dalam kebenaran. Okay. Jadi kalau kita dalam gereja, contohnya dalam gereja, apakah kita hidup dalam kebenaran? Pertanyaan untuk kita. Apakah Anda, kita hidup dalam kebenaran? Dikatakan dalam ayat 5, dan sekarang aku minta kepadamu, ibu. Bukan seolah-olah aku menulis perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya. Supaya kita saling mengasihi. Katakan sama-sama, mengasihi. Okay. Artinya, anak-anak ataupun jemaat yang ditulis kepada melalui oleh Rasul Yohanes ini, mereka hidup dalam kasih. Okay. Setengah daripada mereka hidup dalam kasih. Wah, bayangkan kalau setengah daripada jemaat kita ini hidup dalam kasih. Kalau kita boleh kira, wah, ini luar biasa. Hidup kita, kehidupan gereja pasti akan mengalami perubahan yang luar biasa. Okay. Yang keenam, dan inilah kasih itu. Kasih yang dimiliki oleh anak-anak ibu ini, ataupun jemaat gereja ini. Dan inilah kasih itu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, ataupun perintah Tuhan, perintah Bapa, perintah Yesus. Dan inilah perintah itu yaitu bahwa kamu harus hidup dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Ini seperti satu pengulangan. Dia mengajarkan kepada mereka tentang kasih itu, supaya kasih itu terus dialami, terus dimekar dalam kehidupan mereka. Okay. Jadi mari kita sebagai anggota gereja, sebagai jemaat ataupun sebagai pribadi orang percaya hidup dalam kebenaran. Okay. Hidup dalam kebenaran. Sebagaimana kita hidup pada tahun 2023, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kasih. Kasih itu ada dalam diri kita. Maka tahun ini, tahun 2024 ini, kasih itu juga, kehidupan yang kita apply-kan dalam tahun itu juga akan kita bawa, kita jalani di tahun 2024 ini. Okay. Kita hidup di dalam kasih. Kita mempraktikkan kasih itu. Dan kasih itu mekar dalam kehidupan kita. Termasuk dalam keluarga, dalam hubungan, baik dengan suami, istri, ataupun anak-anak, dan juga saudara-saudara terdekat kita. Dan terlebih penting lagi,
memiliki kasih terhadap orang-orang yang di luar lingkungan kita. Ini doa kita tahun ini supaya kasih itu terus kita alami dan yang akan mengubah hidup kita di tahun 2024 ini. Oke. Jadi bayangkan kalau Tuhan melihat kita, kalau Tuhan kembali, Tuhan Yesus kembali dan mendapati separuh daripada jemaat BM Sinar City hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih. Oh, pasti Tuhan senang. Pasti Tuhan kata tahniah. Karena kita hidup dalam kasih, memiliki kasih itu, menjalani kasih itu, dan mempraktikkan kasih itu dalam kehidupan kita. Ya. Mari kita hidup dalam kasih dan melakukan apa yang patut kita lakukan. Sebagaimana kita sudah mengalaminya tahun-tahun yang sudah. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Bila kasih itu akan terus buka dalam hidup kita, sehingga hidup kita akan mengalami perubahan demi perubahan dan akan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala kita doa. Haleluya. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan karena Kristus yang telah datang mati bagi kami. Memberikan nyawanya bagi kami sehingga kami beroleh kehidupan, sehingga kami beroleh berkat-berkat melalui pertolongan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih, terpujilah nama. Kami serahkan hidup kami di tahun 2024 ini, agar hidup kami juga Tuhan akan mengalami kasih yang daripada Bapa. Sebagaimana kasih yang telah kami alami, kami laksanakan di tahun-tahun yang sudah, dan kasih yang sama Tuhan akan terus mekar, akan terus berbunga-bunga dalam hidup kami. Sehingga kami dapat mengasihi satu dengan yang lain, dan dapat menerima kekurangan, kelemahan seseorang. Karena kasih itu tinggal dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih Pastor untuk sesi perkongsian firman Tuhan tadi, dan kita lanjut kepada perkara doa kita yang pertama, yaitu kesyukuran atas tahun 2023. Ya, kita review 2023 ini. Jadi di sini dikatakan memasuki awal tahun yang baru ini, bagaimana pendapat Anda tentang tahun 2023 yang lalu ini? Apakah berlalu dengan cepat atau lambat? Jadi biasanya jawaban setiap orang berbeza-beza. Tetapi sebenarnya setiap orang kita sama diberikan 24 jam dalam satu hari. Ada satu perkara yang harus kita lakukan setiap hari, yaitu bersyukur. Berterima kasih, bersyukur. Betul, kita harus berterima kasih untuk semua berkat dan pemeliharaan Tuhan yang telah kita terima, baik hari ini maupun di sepanjang tahun 2023. Apa saja yang telah terjadi selama tahun 2023? Mungkin ada kejadian yang membuatkan kita bahagia, sedih, dan sebagainya. Namun apapun yang telah terjadi dalam kehidupan ini, kita diwajibkan untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Jadi kita perlu bersyukur apapun yang telah terjadi sebelum ini, 2023 ini, kita tetap bersyukur. Karena di dalam Mazmur 86 ayat yang ke-12 menyatakan, aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Itu ayat kita pada malam hari ini ya. Jadi untuk perkara doa kita yang pertama ini, kita mulakan bacaan doa kita pada malam hari ini, bagi tahun 2024 ini, ya, kita harus berdoa untuk mengungkapkan rasa syukur atas berkat-berkat, tak terhitung berkat Tuhan kita ya, yang Tuhan berikan, dan penyediaan Tuhan khusus yang kita telah terima tahun 2023. Saya percaya banyak berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan, baik itu berkat kesehatan, berkat dari segi pekerjaan, kenaikan pangkat dan sebagainya. Kita harus bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita tahun 2023, baik itu dalam keadaan yang sukacita, ataupun seperti yang katakan tadilah pahit manis, kan kita tetap bersyukur. Bersyukurlah kepada Tuhan atas kesetiaannya. Ya, ini luar biasa.
dan cara-cara nyata yang telah Dia sediakan bagi kita dan keluarga kita. Ya, yang seterusnya berdoa untuk refleksi, ya, kita muhasabah apakah pelajaran yang telah kita petik sepanjang tahun 2023 ini, apa yang kita telah pelajari. Jika hanya pertumbuhan, kebijaksanaan, dan wawasan yang diperoleh melalui berbagai pengalaman dan cabaran. Mohon dari Tuhan memberikan pemahaman dan penerapan yang berkelanjutan dari pelajaran tersebut di tahun mendatang. Yang terakhir sekali, berdoa dan bersyukurlah atas kasih karunia yang Tuhan yang telah menolong kita sepanjang tahun lalu, memungkinkan kita untuk mengatasi pencobaan, menemukan keselesaan dalam kesukaran, dan mengalami kasih dan belas kasihannya dalam pelbagai keadaan. Haleluya. Mari kita sama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa, berterima kasih kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan telah curahkan, yang Tuhan telah berikan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada gereja kita sepanjang tahun yang lepas, tahun 2023. Haleluya, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Oh, Rabaki Rabashanta Jesus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Thank you Lord, thank you Jesus. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami bersyukur pada malam hari ini, kami mulakan tahun ini dengan doa kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau yang telah memampukan kami, yang kami dapat berdoa bersama pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, ini semua kebaikan Engkau yang Kau berikan kepada kami. Haleluya Tuhan, pada malam hari ini kami ingin berterima kasih sekali lagi Bapa, mengungkapkan rasa syukur kami atas berkat-berkat-Mu yang tidak kami dapat hitung Tuhan, yang berkelimpahan dalam hidup kami sepanjang tahun 2023. Terima kasih Tuhan, baik itu berkat kesehatan yang Kau berikan, berkat keuangan, berkat perhubungan, berkat pekerjaan, dan segalanya Bapa. Tuhan, kami tidak dapat sebut satu persatu, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau yang telah memberkati kami dengan luar biasa. Bapa, terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkaulah sumber berkat kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami tidak dapat membalasnya, tetapi kami bersyukur, berterima kasih Bapa dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapa karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Berkat-Mu, kehendak-Mu terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat ini, khususnya berkat kesehatan Bapa. Terima kasih Engkau telah membukusi kami, keselamatan Tuhan yang Kau berikan kami. Di atas jalan raya kemanapun kami pergi dan balik dengan selamat. Keluar kami dari rumah, balik kami ke rumah, kami selamat. Tuhan terima kasih, itu pun berkat yang luar biasa Bapa. Terima kasih makanan yang Kau berikan, keuangan yang Kau berikan luar biasa Bapa. Semuanya itu datang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Yesus. Hanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan kami juga bersyukur atas kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Tuhan terima kasih Tuhan. Karena Engkau telah menyediakan yang terbaik Tuhan. Dan apapun cara Engkau telah sediakan bagi kami dan keluarga kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Oleh itu Tuhan kami berdoa pada malam hari ini, agar setiap pribadi yang ada, khususnya di BM Central City, sama-sama kami membuat refleksi diri Tuhan. Muhasabah diri kami Bapa, supaya kami tahu apa yang telah kami pelajari Tuhan. Sekiranya itu kehendak Engkau Tuhan kami teruskan. Sekiranya itu bukan Bapa, kami mohon Tuhan Yesus, pengampunan daripada Engkau Tuhan, dan kami mohon supaya kami tidak melakukan itu lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, tutup segala yang tak baik itu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, apapun yang telah kami lalui, baik itu pertumbuhan, kebijaksanaan, wawasan, dan berbagai pengalaman, cabaran yang kami tempuhi Tuhan, yang Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan kami berdoa pada malam hari ini, Tuhan Yesus, kami percaya Engkau akan memberikan kami pemahaman untuk kami mengerti Tuhan, supaya apa yang kami telah pelajari Tuhan di tahun yang mendatang ini Tuhan, kami mempunyai hikmat untuk melaluinya Bapa. Terima kasih Bapa, karena itu Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini Bapa,
supaya apapun yang telah kami lalui di tahun 2023 itu Tuhan, itu akan mengajar kami supaya kami lebih mendekat kepada Engkau Tuhan Yesus, melekat kepada Engkau sesuai dengan tema kami pada tahun ini Tuhan, rooted in Christ Bapa, bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh haleluya Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, berterima kasih Bapa atas kasih karunia. Engkau telah menolong kami sepanjang tahun lalu. Tangan-Mu Tuhan Yesus, oh luar biasa Bapa, yang telah menggapai kami, yang telah banyak menolong kami dalam segala apapun aspek Tuhan. Terima kasih Bapa. Khususnya dari segi rohani kami Bapa. Terima kasih sekali di saat kami haus akan Engkau Tuhan. Engkau hadir Bapa. Terima kasih Bapa. Dan kami berdoa berterima kasih untuk gereja kami Tuhan. Engkau telah memberikan orang-orang yang tepat, pastor-pastor yang tepat dengan firman-Mu Tuhan, yang telah menguatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya. Dan itu Tuhan yang telah memungkinkan kami mengatasi pencobaan, menemukan keselesaan dalam kesukaran, dan mengalami kasih dan belas kasihan dalam pelbagai keadaan. Bapa terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala pengalaman yang indah, baik itu pengalaman yang cabaran bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, hidup kami sebagai orang Kristen Tuhan, ada waktunya Tuhan. Kami perlu melalui cabaran Tuhan, kami tahu Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau tetap setia menolong kami. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan Yesus. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk tahun 2023 ini, kami bersyukur Bapa. Kami bersyukur, terima kasih, haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan, segala kemuliaan, hormat, kuasa, pujian bagi yang telah kami lalui sepanjang 2023, kami kembalikan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur bagi tahun 2023 ini yang telah kami lalui ini. Terima kasih Bapak. Amin. Amin, amin. Thank you, Brother Joshua, untuk bahan doa kita yang pertama tadi. Di sini, Pastor, saya mohon bagi testimoni sedikit mengenai kesyukuran pada tahun 2023. Bagi sedikit testimoni, sebab tahun baru tidak sempat bagi kita testimoni kan. Oke, saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan untuk tahun 2023 di atas rahmat Tuhan, kasih Tuhan untuk semua berkatlah segi rohani dan jasmani sepanjang tahun 2023 untuk keluarga kami, terutamanya bagi saya untuk kesehatan saya. Sepanjang 2023 setiap bulan kita tahu saya memang ada mengalami sakit atau bulan, tapi ujung tahun ini yang cun-cun yang kita Christmas tuh, puji Tuhan, Tuhan beri saya kekuatan dan saya tidak rasa sakit seperti bulan-bulan sebelumnya. Pada malam kita 31 hari bulan itu ialah malam di mana saya datang bulan sebenarnya. So, puji Tuhan, Tuhan sangat baik. Dia berikan saya kekuatan dan tidak rasa sakit pada bulan 12. Oke, puji Tuhan itu dari segi kesehatan. Bagi berkat-berkat fisikal pula, Tuhan sangat baik di mana keinginan saya, keinginan kita yang kecil pun Tuhan jawab, yaitu pada bulan 12 Tuhan memberi kami berkat yang tidak kami expect. Terutamanya saya berkeinginan mau makan udang fresh, sebab sangat susah dapat udang fresh di sini, seafood fresh di sini Kucing. Tiba-tiba tuan rumah Frankie antar udang galah. Begitu baiknya Tuhan, keinginan kita yang kecil pun kalau kita imani, sebab saya selalu imani Mazmur 23 tuh, Tuhan ialah gembala kita tidak akan kekurangan apa-apa. So dalam bulan 12 tuh dua berkat yang saya tidak sangka Tuhan bagi, bukan dua, tiga lah, dengan termasuk kesehatan. First, tuan rumah Frankie antar udang yang fresh, sangat fresh, sedap. lama tidak makan udang fresh. And then kedua, masa Christmas, sebelum Christmas tuh saya ada tanya family angkat kami di Kucing nih, di Matang. Sebab
lama tidak makan babi kampung. Last kami makan babi kampung tuh saya rasa sebelum PKP kan Frankie. Kami order dari Seratok. Saya tanyalah kawan, ada orang potong babi kah atau mana-mana boleh beli babi fresh lah untuk kita Christmas bersama youth. Dia jawab saya kebesokan dia macam tidak sekarang susah mau cari babi fresh. Jumpa babi fresh sekarang. Sekali saya tidak mengharap lah, saya tidak berharap sudah. Sekali yang 24 Cun tuh, yang Christmas Eve siang dia, apa tuh husband kepada keluarga angkat kami datang antar babi, babi kampung yang fresh yang potong lagi. Aduh, Tuhan betul-betul baiklah. Keinginan patutnya keperluan Tuhan, kita selalu minta keperluan kan, tapi kita tidak expect keinginan kita tuh Tuhan pun boleh penuhi. So, terpujilah nama Tuhan dan sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan lah. Oke, itu sedikit testimoni daripada saya. Syukur, haleluya, puji Tuhan. Oke, mari kita teruskan dengan bahan doa kedua, yaitu panduan dan arah tuju untuk tahun 2024. Oke. Sudah menjadi lazim ketika kita memasuki tahun yang baru, kita selalu membuat rencana-rencana maupun resolusi untuk menetap di tahun depan yang akan kita lalui. Kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa dalam setiap rencana dan harapan yang kita yang kita buat, hendaklah kita melibatkan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada saat kita memasuki hari esok di tahun yang akan datang. Oleh itu, sebagai orang percaya kepada Tuhan, perkara utama adalah meletakkan segala harapan kita dan selalu berharap kepada Dia dalam segala perkara. Oke, mari kita renungkan sama-sama ayat firman Tuhan ini yang petik dari Ulangan bab 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Maksudnya di sini Tuhan ada secret, oke? Dan bagi Tuhan ada setengah perkara Tuhan rahasiakan dan ada setengah yang Dia nyatakan kepada kita. Oke, next. Oke, untuk bahan doa kita ada 4 di sini. Kita berdoa untuk hikmat dan discernment ketika memulakan tahun baru 2024. Mohon kejelasan dalam membuat keputusan, wawasan dalam berbagai situasi dan keupayaan untuk mengetahui kehendak Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Kedua, berdoalah untuk panduan yang jelas dalam kerjaya, pendidikan, hubungan, dan pertumbuhan pribadi. Mohon petunjuk Tuhan dalam menetapkan matlamat, membuat rancangan, dan mengejar cita-cita yang sejajar dengan tujuannya untuk hidup kita. Tiga, berdoalah untuk selaras dengan kehendak Tuhan. Untuk jalan yang dihadapi, mohon pimpinan Tuhan dalam keputusan penting dan dalam hidup, peralihan dan peluang. Meminta jaminan bahwa pilihan dan tindakan Anda selaras dengan rancangannya yang sempurna untuk Anda. Keempat, berdoalah untuk hati yang terbuka dan kemampuan untuk mengikuti pimpinan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan Anda. Mohon kekuatan untuk menyerahkan rancangan dan keinginan Anda kepada panduannya dengan percaya dan penyediaannya untuk perjalanan yang akan datang. Mari kita sama-sama menaikkan bahan doa ini, disaminkan. Oke. Haleluya Tuhan Yesus, Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan pada malam ini di mana kami dapat berkumpul bersama-sama melalui platform Mezbah Doa ini secara online Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu hadir walaupun secara online ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang bekerja ya Tuhan di antara kami, berikan kami fokus dan memberikan kami the right attitude to pray, Lord Jesus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk bahan doa yang kedua ini, yaitu panduan dan arah tuju untuk tahun 2024 ya Tuhan. Kami berdoa memohon hikmat dan discernment daripada Engkau untuk setiap jemaat Central City ya Tuhan.
bagi memulakan tahun 2024 ini Tuhan. Kami mohon Engkau menjadi pandu arah kami ya Tuhan, menjadi kompas atau navigator ya Tuhan untuk kami, untuk memberikan kejelasan, petunjuk dalam membuat semua keputusan yang harus kami ambil ya Tuhan, dalam wawasan kami ya Tuhan, azam kami, dan dalam berbagai situasi ataupun keadaan Tuhan. Dan Kau memberikan kami kepercayaan ya Tuhan untuk mengetahui ya Tuhan kehendak-Mu di dalam aspek kehidupan kami ya Tuhan. Ya Lord Jesus, help us Lord, help us to know your heart and your thought towards us Lord Jesus. Kami mengangkat ya Tuhan, terutamanya pemimpin kami yaitu Pastor Ding, istri, dan semua pemimpin-pemimpin Central City ya Tuhan. Di dalam mereka membuat keputusan Tuhan, mereka mencari wajah-Mu Tuhan, mencari hikmat-Mu terlebih dahulu Tuhan, mencari petunjuk-Mu di dalam perancangan untuk gereja Central City Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan memberi pimpinan ya Tuhan, memberi hikmat, dan kami mohon ya Tuhan memberikan kesepakatan di dalam buat setiap keputusan ya Tuhan, setiap tindakan atau perancangan Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan Yesus, dan bukannya kehendak kami secara manusiawi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk panduan dan panduan yang jelas ya Tuhan dalam setiap kerja setiap jemaat Central City ya Tuhan. Tuhan Engkau memperluaskan dan mempertingkatkan talenta atau level mereka ya Tuhan di dalam pekerjaan mereka Tuhan. Kau memberikan mereka hikmat ya Tuhan dalam mereka mengerjakan setiap pekerjaan mereka ataupun gagasan mereka Tuhan. Beri mereka hati yang sukacita ya Tuhan, beri mereka damai sejahtera dan kasih di dalam pekerjaan mereka Tuhan, dan jadikan mereka juga Tuhan garam dan terang-Mu di tempat kerja mereka Tuhan, tempat kerja mereka ataupun lingkungan mereka Tuhan, agar lebih ramai orang di luar sana akan melihat Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka Tuhan, melihat Kristus dalam hidup mereka, dan Tuhan mereka akan dapat merasakan bahwa Engkau adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang real ya Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan Engkau menyentuh hati mereka ya Tuhan, orang-orang di sekeliling mereka, supaya menjadi percaya Tuhan dan melihat terang-Mu dalam hidup mereka, dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak kami Tuhan, yang dari kecil, remaja, youth, dan maupun ibu bapak ya Tuhan, bapak ibu Central City yang sedang melanjutkan pelajaran mereka ke tahap yang lebih tinggi ya Tuhan, agar Engkau memberkati usaha mereka, memberkati pelajaran mereka Tuhan, supaya mereka menjadikan Engkau ya Tuhan sebagai Tuhan dan kekuatan mereka. Mereka menjadikan Engkau sebagai penasihat ajaib mereka Tuhan di dalam mereka, tapi apa segala rentangan dalam pelajaran mereka ataupun pendidikan mereka Tuhan, Engkau Allah yang perkasa Tuhan, Allah yang ajaib yang akan menolong apa yang secara manusia kami rasa tidak boleh Tuhan, tapi Engkau yang memampukan setiap kami ya Tuhan. Engkau yang Allah yang bukan tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa dalam hubungan suami istri dan anak-anak Tuhan, keluarga besar dan keluarga gereja ya Tuhan. Engkau menjadi Bapa kami yang kekal, Bapa kami yang baik dan Raja damai kami Tuhan, supaya kami hidup di dalam kasih seperti firman-Mu berkata Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi pelaku kepada firman yang ya Tuhan, yaitu hidup di dalam kasih dan melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami declare dan decree ya Tuhan, pertumbuhan rohani jemaat Central City akan terjadi pada tahun ini ya Tuhan, sejajar dengan tema gereja Central City ya Tuhan, yaitu rooted in Christ ya Tuhan. Itu akan terjadi di dalam jemaat Central City ya Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Kami juga berdoa memohon petunjuk Tuhan dalam kami menetapkan matlamat, membuat rancangan dan mengejar cita-cita ya Tuhan dalam setiap pribadi ya, jemaat Central City ya Tuhan. Kami berdoa agar semuanya sejajar dengan tujuan Engkau untuk hidup kami Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk fulfill your purpose and your apa Tuhan, purpose dan tujuan Engkau di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Karena untuk kami hidup berkenan kepada-Mu Tuhan, itulah tujuan Engkau
adakan kami di dunia ini ya Tuhan, yaitu untuk memenuhi perancangan-Mu atau memenuhi kehendak-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, agar nama-Mu yang dimuliakan ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga mohon pimpinan Tuhan, Roh Kudus membuat keputusan penting dalam peralihan dan peluang yang kami hadapi, agar kami mengetahui hati-Mu ya Tuhan. Amin. Agar selaras dan mendapat jaminan bahwa pilihan, tindakan, dan keputusan yang kami ambil adalah sepakat dengan rancangan-Mu yang sempurna untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan, di atas semua doa-doa ini kami berdoa, berikan kami hati yang benar-benar taat dan patuh untuk melakukan kehendak-Mu, mengikuti segala pimpinan dan tuntunan-Mu Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berikan kepada kami semua ya Tuhan, hati yang benar-benar mengasihi Engkau dan mentaati firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan hati kami seperti hati-Mu, berikan kami mata seperti mata-Mu, tangan dan kaki seperti kaki-Mu ya Tuhan, untuk melakukan pelayanan-Mu di dunia ini. Tuhan, berikan kami hati yang benar-benar ya Tuhan, yang bulat tekad untuk menyerahkan setiap perancangan dan keinginan kami tahun ini ke dalam tangan-Mu. Dan Tuhan, biarlah Engkau yang terus memegang hati kami ya Tuhan, memegang hidup kami sebanyak tahun 2024 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau lah Gembala kami yang baik, Bapa yang kekal ya Tuhan, penasihat ajaib, Allah yang dahsyat, Raja damai kami ya Tuhan. Kami tidak hanya percaya Tuhan, tapi kami benar-benar ya Tuhan, entrust our life, our future in you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus, in Jesus name we pray, amen. Oh, haleluya, haleluya. Shalom dan selamat tahun baru. Okey, terima kasih kepada pendoa kita yang pertama tadi, Dr. Joshua, dan juga pendoa kedua kita itu Sis Margaret. Ya, memang indah kemurahan Tuhan tu. Ya, seperti kesaksian yang dikongsikan oleh Sis Margaret tadi. Okey, seterusnya kita akan terus ke bahan doa kita yang ketiga, iaitu kekuatan dan daya bertahan dalam tahun 2024. Prinsip hidup seperti roda pengkhotbah 3 mengingatkan kita bahawa untuk segala sesuatu ada waktunya. Artinya ada waktu tertawa, namun ada juga waktunya kita menangis. Hidup seperti roda, tak selalu hidup ini menyenangkan dan menyedihkan. Selalu berganti antara suka dan duka. Tulisan dalam kitab pengkhotbah ini masih relevan dalam kehidupan kita, khususnya saat kita memasuki tahun 2024. Tentunya sebagai manusia kita merasakan beratnya hidup ini ketika menjalani masa-masa sukar. Ya, semua jemaat ya, itu adalah lumrah. Tidak semestinya kita sentiasa berada di atas. Kadang-kadang ada masa ketikanya kita berada di atas, di tengah dan juga di bawah. Itu adalah lumrah. Okey, seterusnya kesabaran dan daya juang untuk bertahan menjadi karakter yang perlu kita miliki saat kesukaran itu hadir dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, saya ulang, sebagai orang yang percaya, apabila masa-masa derita itu terjadi, kita diharapkan tidak kehilangan pengharapan dan terus berjuang untuk bertahan menjalaninya. Dia memberikan janjinya untuk memberi kekuatan pada saat kita merasa lemah dan tak berdaya. Seperti kita petik daripada firman Tuhan itu Pengkhotbah 3 ayat 1 mengatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Haleluya. Okey, di sini untuk yang bahan doa yang ketiga ni kita juga ada 3 doa kita yang kita perlu berdoa bersama nanti agar Tuhan mendengarnya, agar Tuhan menjawabnya. Haleluya. Okey, yang pertama, berdoalah untuk kekuatan dalaman untuk menghadapi cabaran dan ketidakpastian yang mungkin timbul dalam tahun baru. Mohon keberanian untuk terus berusaha dalam masa yang sukar dan ketabahan untuk mengatasi rintangan yang bakal muncul. Yang kedua, berdoalah untuk ketabahan emosi untuk memenuhi pelbagai pengalaman dan perolehan dalam tahun baru. Mohon kepada Tuhan, ya, biar kita mohon bersama kepada Tuhan untuk mengekalkan harapan dan sukacita di tengah-tengah liku-liku kehidupan. Yang ketiga, akhir, mohon kekuatan untuk tetap kuat dalam keimanan kita, untuk mengalami damai dalam masa keraguan dan untuk bertumbuh dalam ketabahan melalui perjalanan kerohanian, kehidupan rohani. Ya, itu kita punya doa kita untuk doa ketiga kita ini. Ya, biar saya memimpin doa ini dan mengaminkannya. Mari kita sama-sama berdoa.
Oh haleluya, haleluya. Ura bashandai hihikat kaskarala baba, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Allah Bapa kami di surga, hidup Kristus anak tunggal Allah yang berkuasa. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkuasalah Engkau Tuhan, mulialah Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Kami panjatkan kesyukuran dan terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan, karena kami dapat kumpul bersama-sama pada malam hari ini, pada mesbah doa pada malam hari ini Tuhan. Biarpun ianya secara online Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, Tuhan adil bersama kami Tuhan. Tuhan perdengarkan dan Tuhan akan pasti menjawabnya setiap doa kami pada malam hari ini Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami diberikan kekuatan pada malam hari ini Tuhan, dan kami diberikan kesempatan pada malam hari ini Tuhan, karena dapat bersama-sama Tuhan, dan kami memuji dan terus memanjatkan syukuran kami kepada Engkau Tuhan, di atas kebaikan Engkau kepada Tuhan, kebaikan Engkau yang tidak dapat kami bayar, dan kebaikan Engkau yang tidak dapat kami lunaskan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa Tuhan, kami berdoa Tuhan, berdoa untuk kekuatan dalaman untuk menghadapi cabaran dan ketidakpastian yang mungkin timbul dalam tahun baru. Kami doa Tuhan, biar kami diberikan kekuatan Tuhan, diberikan pengetahuan Tuhan dalam menghadapi cabaran yang tidak pasti Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di tahun 2024 ini kami tidak pasti Tuhan apa yang akan berlaku di masa akan datang Tuhan kepada kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan akan sentiasa bersama-sama kami Tuhan, menyertai kami Tuhan setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Tuhan sentiasa menuntun setiap langkah kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, perdengarkan juga Tuhan doa kami pada hari ini Tuhan. Kami mohon Tuhan, biar tahun baru ini Tuhan banyak membawa perubahan dan juga perubahan yang drastik kepada kami Tuhan, kepada diri kami Tuhan, kepada jemaat kami Tuhan, jemaat BM City Tuhan, dan itu juga kepada semua Tuhan yang percaya akan Kau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami juga percaya tahun ini akan memberikan inspirasi yang baru kepada kami Tuhan, inspirasi yang memberi cemerlang dan terbilang Tuhan, cemerlang dari segi jemaat-jemaat kami Tuhan, jemaat kami akan dinaikkan pangkat Tuhan, cemerlang dari segi pekerjaan Tuhan, dan terbilang Tuhan, terbilang biar BM City ini Tuhan, terbilang Tuhan, terbilang di mata jemaat-jemaat lain, gereja-gereja lain Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Dan kami juga Tuhan mohon keberanian untuk terus berusaha dalam masa yang sukar dan ketabahan untuk mutasi rintangan yang bakal muncul. Kami percaya Tuhan, biar Engkau campur tangan Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Biar kami biar tabahan yang kami ada pada diri kami Tuhan dapat mutasi segala rintangan yang akan muncul di masa akan datang Tuhan. Dan kami harap Tuhan, Engkau bersama-sama kami Tuhan, dan jasa memimpin kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ketabahan emosi, untuk memerangi berbagai pengalaman dan pilihan dalam tahun baru Tuhan. Biar apa yang terjadi pada tahun baru ini Tuhan tidak seperti tahun-tahun yang lepas Tuhan, tak seperti tahun-tahun 2023 yang mungkin banyak mencoba memberi kami kesabaran Tuhan, kesabaran yang begitu indah Tuhan, kesabaran begitu banyak menduga kami Tuhan, kesabaran yang begitu yang mengajar kami dewasa, mengajar kami kematangan Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Biar tahun baru ini Tuhan, biar apa yang terjadi untuk pada diri kami Tuhan, pada keluarga kami Tuhan, pada jemaat Tuhan, pada anak-anak kami Tuhan, biar ianya jadi sesuatu yang baru Tuhan, sesuatu yang baru. Dan kami percaya Tuhan, biar kami terus bersukacita dan berhibur Tuhan dengan kehadiran Engkau Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami mohon juga Tuhan kekuatan untuk tetap hidup dalam keimanan, untuk mengalami damai dalam masa keraguan, dan untuk bertumbuh dalam ketabahan melalui perjalanan kehidupan rohani. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat dan ketika ini Engkau merancang kehidupan kami Tuhan, karena rencana-Mu begitu indah, indah yang melebihi apa yang kami inginkan. Biarlah hanya kehendak-Mu terjadi ke atas kehidupan kami, untuk sabar dan terus bersabar, karena sabar itu begitu indah Tuhan. Sabar itu banyak mengajar kami arti dewasa yang sebenar, arti kematangan Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami menantikan setiap pengenapan janji-janji-mu, karena kami percaya suatu masa dan ketika nanti kami akan terus dapat bersaksi atas setiap doa-doa yang sudah Engkau kabulkan kepada kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tahun ini Tuhan banyak memberi inspirasi baru pada kami Tuhan. Inspirasi serta perolehan yang baru pada kami Tuhan. Tidak kira sama ada dari segi pekerjaan Tuhan, sama ada dari segi pelajaran Tuhan. Oh haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berkuasalah Engkau Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Yesus Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan penuh kesyukuran. Amin. Shalom, terima kasih Bro Joshua atas doa tadi.
So kita akan continue with the next point, iaitu poin terakhir, iaitu menjadi berkat untuk orang lain di tahun 2024. Next. Okay. Salah satu tujuan dari fungsi orang-orang Kristian sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani adalah untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Berkat yang kita terima dari Tuhan tidak kita gunakan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk memberkati orang lain juga. Tuhan memberkati kita tahun lepas dan tahun 2024 supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus akui sebagaimana kita ada sekarang, dengan segala yang kita miliki, semuanya adalah berkat pemberian Tuhan. Jika mau dihitung, sangat banyak berkat Tuhan yang telah kita terima, bukan? Bahkan, banyak pula berkat-berkat yang tidak dapat disukat secara jasmani, terutama berkat pemeliharaan dan anugerah keselamatannya. Oleh itu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mahu berbagi atau menjadi saluran berkat buat semua orang. Baik dalam pemberian yang bersifat materi atau pemberian yang bersifat rohani. Next. Di dalam ayat yang dipetik dari Alkitab dalam 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan sesuatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang kerana Yesus Kristus berkenaan kepada Allah. Next. Okey, ini adalah poin-poin doa untuk poin keempat ini. So, yang pertama, kita mohon keupayaan untuk melihat keperluan orang sekeliling anda dan untuk bertindak dengan kasih sayang dan kemurahan hati. Seterusnya, kita berdoa untuk sikap sebagai hamba yang membolehkan anda untuk melayani dan menolong orang lain dengan kerendahan hati. Diberikan hati untuk menempatkan keperluan orang lain di hadapan keperluan anda sendiri dan menjadi sumber dorongan bagi orang lain. Poin seterusnya adalah kita berdoa untuk keinginan untuk berkata-kata dengan kata-kata pujian dan dorongan kepada kehidupan orang sekeliling anda, yang sedih dapat dihibur, yang memerlukan dapat ditolong, yang bergumul dapat dibebaskan. Dan poin terakhir adalah mohon keupayaan untuk berkongsi berkat anda dengan orang lain dan menjadi saluran kasih sayang dan penyediaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Okey, mari kita berdoa bersama-sama untuk poin ini. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang telah Engkau sediakan kepada kami sepanjang tahun lepas dan tahun baru 2024 ini Tuhan. Terima kasih atas segalanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami datang dengan hati yang rendah Tuhan, dengan sebagai ciptaan-Mu yang lemah Tuhan dan yang terbatas Tuhan. Tapi Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau telah memilih untuk memberi kepercayaan kepada kami Tuhan dengan tugas yang agung ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, seperti di dalam 1 Petrus 2 ayat 5 tersebut Tuhan, kami diundang untuk menjadi batu hidup Tuhan, untuk membangunkan rumah rohani Tuhan bagi sesuatu imamat kudus Tuhan, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang Engkau berkenan Tuhan. Haleluya Tuhan. Hari ini Tuhan kami berseru kepadamu dengan hati yang tulus Tuhan. Muliakanlah kami dengan kepekaan Tuhan untuk melihat keperluan sesama di sekitar kami. Berikanlah kami mata hati yang terbuka Tuhan dan penuh kasih sayang sehingga kami dapat merasakan beban dan keperluan orang lain yang Engkau tempatkan di sekitar hidup kami Tuhan. Bukalah mata kami Tuhan supaya kami dapat memberi bantuan Tuhan kepada mereka yang memerlukan, menyalurkan apa saja yang kami boleh sediakan Tuhan dalam kemampuan kami Tuhan. Seterusnya Tuhan kami berdoa agar
memohon Tuhan sikap yang merendah diri Tuhan. Berilah kami kemampuan untuk melayani dengan hati yang tulus Tuhan dan menolong sesama dengan kerendahan hati. Juga Tuhan kami berdoa agar Engkau membuka hati kami supaya dapat meletakkan kepentingan orang lain Tuhan di atas kepentingan kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi sumber dorongan dan kekuatan bagi mereka yang memerlukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Allah Tuhan, yang penuh kasih Tuhan, yang kami berdoa Tuhan agar Engkau sentiasa membimbing kami dan ajar kami Tuhan untuk berkata-kata dengan kata-kata pujian Tuhan dan kata-kata dorongan Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar kami memiliki lidah yang dapat sentiasa menghibur rakan-rakan kami Tuhan yang sedih Tuhan, yang memerlukan pertolongan Tuhan, dan juga yang perlu dibebaskan daripada pergumulan Tuhan. Ajar kami Tuhan, sentiasa bimbing kami Tuhan untuk memberi kata-kata yang benar Tuhan di dalam berdasarkan atas ayat firman-firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami mempunyai batas Tuhan. Kami tahu juga Tuhan, kami bukan manusia yang sempurna Tuhan. Setiap kami mempunyai masalah sendiri Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, dengan bimbingan-Mu Tuhan, kami dapat membantu sesama diri Tuhan. Dan everything will be fine in your name, Lord. We know, Lord, that we trust in you, Lord. So we leave all of this in your name, Lord. Seterusnya, Tuhan, kami juga memohon agar kami juga diberikan kepekaan Tuhan, sesama diri Tuhan, dan jadikan kami hamba yang melayani dengan hati yang tulus Tuhan, menolong dengan rendah hati dan menjadi sumber dorongan bagi yang memerlukan Tuhan. Allah kami Tuhan, dear Father in heaven, Lord, thank you for listening to our prayer, Lord. I pray, Lord, that you will continuously remind us to be a blessing for others, Lord, as we follow the theme of this year, Lord, which is rooted in Christ, Lord. We pray, Lord, that you will continue being with us, Lord, reminding us, Lord, the importance of continuously being a blessing to people, Lord, and give us the strength, Lord, to do this with an open heart, Lord, dengan hati yang bersukacita, Lord, dan juga menjadi saluran kasih sayang di dunia yang penuh dengan cabaran ini, Tuhan. Apa-apa saja Tuhan yang kami doa ini Tuhan, atau benda perkara poin-poin yang kami mungkin terlepas Tuhan, kami tahu Tuhan, Engkau tahu isi hati kami Tuhan. So we leave all of this in your name, Lord. We know, Lord, that you know what we need, Lord. So thank you for listening, Lord. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih untuk saudara kita Dr. Joshua, saudara kita Johnny, saudari kita Margaret, dan juga adik kita Alin. Terima kasih untuk doa kita yang diwakil bagi kita pada malam ini. Haleluya. Oke, saya berdoa untuk kita pada malam ini supaya kita dapat kuat terus dalam doa kita besok, hari yang ketiga. Jadi mari kita tetap fokus dan tambahkan hati kita yang sedang mengambil bahagian dalam doa puasa ini. Saya ucapkan all the best dan Tuhan memberkati kita. Ya, bagi kita yang belum mula lagi, it's okay. Kalau kita sudah bersiap-siap, mari ikut serta dengan teman-teman yang lain. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Kami beri pujian syukur kami kepada Tuhan untuk tahun 2023.
pengalaman-pengalaman yang indah yang telah kami alami, kami kembalikan pujian, kembalikan kepada Tuhan. Jika yang baik, yang menyedihkan, yang mendukakan kami kembalikan. Dan ajar kami Tuhan untuk terus mengucap syukur. Dan terus melihat tahun lepas menjadi batu loncatan bagi kami. Untuk kami masuk kepada tahun baru ini. Dengan pengalaman-pengalaman, dengan perjalanan-perjalanan, kami dapat mengubah diri kami, dapat belajar untuk menjadi lebih baik lagi di tahun ini. Terima kasih, terpujilah namamu. Aku berdoa Tuhan memberkati jemaat yang ada di BM Citra City. Sehingga tahun lepas Tuhan masuk ke tahun ini mereka tidak sama lagi. Akan ada peningkatan, akan ada perubahan, akan ada keinginan yang mendalam dalam diri mereka untuk mencari Tuhan dengan lebih sungguh. Terima kasih Kau berkati mereka Tuhan dalam perjalanan tahun-tahun yang akan datang. Biar mereka akan terus meletakkan Tuhan di depan yang pertama. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa, menyerahkan 21 hari doa puasa ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, dikala kami letih, lesu, kami berdoa Tuhan beri kami kekuatan, kebangkitan, dan roh kami akan terus menyala-nyala. Walaupun tubuh kami lemah, tapi roh kami semakin sensitif, semakin peka, dan semakin dekat mendengar suaramu, dan semakin dapat meneliti suaramu, dan daripada suara-suara yang lain. Melalui doa puasa ini Tuhan, kami akan semakin kuat, dan semakin bersemangat, bertenaga, dan semakin beria-ia dalam mengikuti Yesus dan dalam melayani Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Usahakan jemaat yang terlibat dalam doa puasa dalam bulan ini, Tuhan memberkati mereka. Bila ketika mereka berdoa Tuhan, mereka juga dapat mendengar, mencari kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat, berkati gereja Tuhan di BM Citra City. Tuhan memberkati langkah-langkah gereja ini. Sehingga langkah-langkah yang diambil pada tahun lepas merupakan langkah-langkah yang baru, langkah-langkah yang dari Tuhan. Yang langkah-langkah yang luar biasa kami akan jalani Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih untuk masa yang ada, kami berdoa bersama-sama. Dan Tuhan terus memberkati kami ketika kami tidur. Tuhan berikan mimpi-mimpi yang indah. Bila berkat-berkat Tuhan dilimpahkan dalam kami tidur Tuhan. Dan kiranya kehendak-Mu Tuhan, kami akan bangkit besok, dikuatkan semula. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin, amin. Thank you, Pastor. Thank you semua.